Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min turab summa idza antum basharun tantashirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi santapan siang pada hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020. Sebagai santapan siang rohani kita, saya ingin mengisi lagi tausiah pada hari ini dengan memahami perjalanan hidup dan mati. Subtemanya adalah, dari manakah asal saya? Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa ayat yang kita jadikan landasan dasar tentang asal penciptaan manusia, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, min turabin. Hal ini antara lain dinyatakan oleh Allah dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab summa idza antum basharun tantashirun. Makna dari firman Allah itu adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Dia mengadakan kamu dari tanah yang sebelumnya tidak ada. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa manusia berasal dari tanah. Kemudian manusia berkembang biak dengan cepat melalui perkawinan mereka. Hal ini kita lihat apa yang terjadi sekarang ini. Manusia yang ada di seluruh dunia ini, semua manusia yang ada di alam dunia ini berasal dari tanah. Kemudian mereka berkembang biak yang tinggal di semua belahan dunia ini. Ingatlah bahwa asalmu adalah dari tanah. Tanah itulah menjadi asal penciptaan kita. Kemudian manusia bertebaran di permukaan bumi ini. Di seluruh benua yang ada ini, manusia menempatinya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lebih rinci lagi di dalam surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 11. Allah menerangkan lebih rinci lagi dari ayat yang di atas itu, di mana Allah mengatakan, Wallahu khalaqakum min turabin, summa min nutfatin, summa ja'alakum azwaja, wa ma tahmilu min untha, wa la tad'u illa bi ilmih, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin, wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Makna dari firman Allah itu adalah, dan Allah telah menciptakan kamu dari tanah. Lagi-lagi ditekankan dari tanah. Kemudian dari air mani. Dari air mani proses yang kedua. Proses yang pertama turabin adalah Adam. Yang berikutnya adalah air mani. Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Lahir dari mani itu jenis laki dan jenis perempuan. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menegaskan proses penciptaan manusia. Adam, manusia pertama, diciptakan dari tanah. Kemudian anak keturunannya itu diproses melalui pernikahan. Pernikahan mereka itulah yang bersumber dari nutfah. Atau dengan kata lain, nutfah itulah, dari situlah lahirnya keturunan-keturunan manusia sesudah Adam. Adam diciptakan dari tanah, manusia berikutnya diciptakan dari sperma yang ada dari pihak laki-laki dan bertemu dengan ovum yang berasal dari perempuan. Allah sudah menciptakan manusia dari sperma itu, ada laki, ada perempuan. Dari laki dan perempuan itulah lahir anak manusia yang bersumber dari sperma itu. Kemudian mereka yang sudah lahir itu telah ditentukan oleh Allah umurnya. Ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya sedikit, ada yang umurnya tengah-tengah, tidak panjang, tidak juga pendek. Tetapi semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kitab Lauhul Mahfuz. Demikian juga melalui ayat ini Allah menyatakan bahwa apa yang ada dalam kandungan seorang perempuan sudah diketahui oleh Allah, apakah laki-laki ataukah perempuan. Allah sudah menentukannya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini dapat kita katakan bahwa berdasarkan penjelasan dan penyebutan oleh ayat-ayat tadi, maka manusia berasal dari tanah. Kalau begitu, ketika kita bertanya tentang diri kita,
dari manakah saya? Dari tanah. Yang kedua, proses yang berikutnya adalah dari sperma. Ma'im mahin, kata Allah di dalam ayat yang lain, air yang hina, itulah sperma. Kita semua ini lahir dari sperma. Adam lahir berasal atau diciptakan oleh Allah dari tanah. Itulah proses yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayatnya itu tentang manusia itu berasal dari apa atau berasal dari mana. Kalau kita memikirkan hal itu, para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, manusia berasal dari tanah dan manusia berasal dari sperma. Kenapa bisa kita berada seperti ini? Inilah yang jarang sekali kita pertanyakan kepada diri kita, dari manakah asal saya? Ingat, dari tanah, kemudian dari sperma. Kalau kita bercerita tentang proses penciptaan manusia dari tanah, dari sperma, pada hakikatnya semua kita ini dari tanah. Prosesnya yang panjang itulah yang terjadi. Karena apa? Sperma itu lahir atau diwujudkan oleh Allah dalam diri seseorang. Diri seseorang itu tidak akan bisa hidup dalam proses kehidupan mereka kalau mereka tidak menikmati apa yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Makanan kita semuanya bersumber dari tanah. Buahan yang kita makan dari tanah. Beras yang kita makan asalnya dari tanah. Kemudian sayur-sayuran yang kita makan semuanya berasal dari tanah. Tidak ada yang tidak dari tanah. Prosesnya itulah yang disebutkan oleh Allah min turabin. Ada yang diciptakan dari tanah secara langsung seperti Adam. Ada yang diciptakan dari tanah secara tidak langsung, tapi melalui penyebutan Allah dalam Al-Quran, sperma, ma'im mahin. Demikianlah para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memahami asal kejadian kita dari apa. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan insya Allah keesokan harinya akan dilanjutkan dengan santapan siang rohani yang lain. Itu tentang penjelasan makna kata tin dan turab di dalam Al-Quranul Karim. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.